Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para hadirin, Bapak dan Ibu, sahabat Hasmi, sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad, tepatnya di tanggal 17 November 2024, kita kembali berjumpa bersama Hasmi ataupun LC dalam kajian stadium general. Dan ini saya sendiri lupa yang keberapa gitu ya. Sebagian dari ikhwan atau akhwat mungkin sudah hadir yang kesekian kali barangkali ya. Coba untuk ibu-ibu akhwat berapa kali hadir, atau yang kemarin hadir pernah? Ada sebagian ya, mungkin ada beberapa orang. Yang ikhwan ada yang pernah hadir atau sebelum-sebelumnya atau jauh sebelumnya barangkali? Ada juga, alhamdulillah. Baik, dan alhamdulillah sebagian ikut kajian, mungkin peserta baru, mungkin dapat undangan dari FB8 karena memang panitia alhamdulillah menempuh upaya ya untuk mengundang hadirin dengan FB8 atau iklan di Facebook. Dan tentunya ini satu karunia yang sangat besar bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan ya, ditetapkan di pagi hari ini untuk berada di masjid Rahmatan lil Alamin atau Masjid Marala di kota Tangerang ini. Sungguh suatu karunia yang tak ada bandingannya. Sebab kalau kita sudah di masjid kemudian mengikuti pengajian, maka pahalanya tak terhingga sebenarnya. Banyak sekali gitu ya. Mulai dari Bapak dan Ibu atau hadirin keluar dari rumah dengan niat untuk pengajian atau mengikuti stadium general ini, maka sudah tercatat pahala. Bahkan janji Allah untuk orang yang keluar dari rumah untuk menuju tempat thalabul ilmi, pahalanya atau keutamaannya, janjinya adalah dimudahkan untuk mendapatkan surga. Dan menurut para ulama, ibadah menuntut ilmu adalah ibadah yang paling utama ya, termasuk sarana menambah iman, memperkuat iman yang paling utama dengan ilmu. Sebab dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita dapatkan ya, pasti akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan Ibu tentunya hadir ke pengajian ini karena tahu ilmunya, betul Bu? Tahu pahalanya. Ya, kalau yang nggak tahu pasti ya, meskipun dapat iklan di hadapan dia di HP-nya, dia pasti nggak akan tertarik. Sedangkan yang tahu pasti tertarik. Begitu. Tertarik karena keutamaan di dalam thalabul ilmi tersebut. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon maaf ya kalau kurang jelas ya, seadanya aja. Nanti bisa disimak saja. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tauhid dan syirik. Sebenarnya bukan pembahasan yang baru, bukan ilmu yang baru, bukan ilmu yang gak pernah didengar sama kita. Ya, bahkan boleh jadi adalah pembahasan yang berulang kali kita simak, kita dengar, kita baca. Ya, baik langsung maupun melalui media. Kan begitu. Di masjid-masjid kita, di musala-musala kita, pembahasan tentang tauhid dan syirik itu sudah sering kali disampaikan. Betul Pak? Betul ya. Bahkan mungkin globalnya Bapak dan Ibu pasti sudah paham ya, yang dimaksud tauhid apa, syirik apa, kemudian konsekuensinya seperti apa. Ini insya Allah kita semua sudah paham. Tapi penting sekali Bapak dan Ibu ya, karena memang di dalam Islam materi-materinya ya seputar itu. Bahkan ini adalah inti. Maka kenapa ini urgen untuk disampaikan?
Bahkan kalau misalkan peserta SG, dari SG terdahulu di LC sebelum ada Hasmi, maksudnya begini ya, sebelum LC bergabung dengan Hasmi di stadium generalnya, ya, dari dulu memang sudah kita singgung tentang tauhid dan syirik, tauhid dan syirik, tauhid dan syirik. Ya, karena ini penting sekali. Kenapa? Yang pertama, banyak kaum muslimin, kalau yang di sini insya Allah paham, ya, yang masih belum paham atau belum mengerti akan bahaya besar. Ya, kita perhatikan bahaya besar. Jadi ada istilah nih, bahaya besar. Ya. Ada yang tahu bahayanya mungkin, tapi mereka menganggap bahaya itu nggak besar. Padahal ini bahaya besar. Bahaya besar daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau belum paham tentang pentingnya tauhid kepada Allah, sehingga banyak, tidak sedikit orang yang kemudian terjatuh pada perbuatan dosa terbesar ini, yaitu apa? Syirik kepada Allah. Ini masih banyak. Dan realita itu ada, ya. Bahkan kalau kita lihat, misalkan di kampung-kampung kita, bahkan di kota-kota kita, ya, entah mengatasnamakan budaya, ya, kemudian mengatasnamakan adat, mengatasnamakan apapun itu masih terjadi terang-terangan ritual ataupun ya perbuatan syirik. Betul nggak Pak? Ada istilah apa? Ada istilah ruatan kampung, ruatan desa, betul ya? Kemudian ada istilah sedekah bumi, ya, kalau di kampung gitu. Kemudian ada istilah sedekah laut, ya, yang dari kampungnya dekat laut biasanya ada aja. Mau laut ini, laut itu, laut ini ada gitu. Mau di Jawa, mau di Sumatera biasanya ada begitu. Kemudian ada istilah apalagi, banyak macamnya. Dan kalau kita tinjau berdasarkan kacamata Islam, itu jelas perbuatan syirik. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata pelakunya yang ada di sana, mereka adalah kaum muslimin muslimah. Ya, betul. Ya, bahkan terlihat ada yang kalau muslimah pakai kerudung. Betul nggak? Betul. Yang muslimnya pun laki-lakinya kadang pakai peci, menunjukkan bahwa mereka orang Islam. Tapi mungkin mereka tidak mengerti sekali akan hal ini. Sehingga ini penting untuk disampaikan. Yang kedua, ya, urgensinya pembahasan materi tentang tauhid dan juga syirik kebalikannya, ini adalah pembahasan yang paling utama untuk disampaikan dalam kajian-kajian, seminar-seminar gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau punya program, misalkan program dakwah baik untuk anak-anak ataupun untuk umum, ya ini prioritaskan ya. Bahkan inti daripada diutusnya para nabi dan rasul yang tidak setiap saat datang, yang itu adalah orang-orang pilihan dari Allah, ya, diutus oleh Allah, intinya adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk menyeru manusia kepada tauhid dan menjauhi syirik. Itu intinya. Ya. Pun begitu juga hidup kita, intinya adalah kita harus bertauhid kepada Allah. Maka pasti selamat dunia dan akhirat. Ya, sampai ada istilah nanti kita lihat, ya. Ada istilah seburuk apapun kehidupan kita, sejahat apapun kehidupan kita di dunia, kalau kita meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ada harapan kita selamat. Ya, nanti kita lihat hadisnya, ada hadis namanya hadis bitokoh. Itulah kenapa penting kita sampaikan. Ya, jangan sampai kemudian ada orang yang terlanjur, misalkan kehidupannya buruk, kehidupannya sangat jahat, durhaka, karena sudah terlanjur kemudian jatuh juga dalam perbuatan syirik. Jangan sampai begitu. Ya, dia durhaka, ya, asal jangan berbuat syirik, maka ada harapan. Maka kita lihat nanti. Baik, hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, ini diantara dalil tentang inti daripada diutusnya para nabi dan rasul. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan
sungguh kami telah mengutus, ya, mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah saja dan jauhilah tauhid, jauhilah kesyirikan, jauhilah sesembahan selain Allah. Ya, tauhid itu semua yang diibadahi selain Allah itu tauhid. Ya, nanti ada pertanyaan bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, maksudnya yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Atau ada orang menyuruh orang beribadah kepada dirinya, maka ini tauhid. Gitu ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam atau yang sering disebut Yesus dalam agama lain itu bukan tauhid kalau Nabi Isanya, gitu ya. Sebab Nabi Isa sendiri tidak ridho untuk diibadahi. Justru Nabi Isa itu mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi Isa bukan tauhid, gitu ya. Nah, ini inti daripada diutusnya para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Antum lihat di situ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah diibadahi selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Nah ini. Nah kemudian rincian dalil Al-Quran tentang para nabi dan rasul, ya ini bisa dilihat Nabi Nuh alaihissalam ini bisa dijelaskan atau dilihat dalam surat Al-A'raf 59. Aduh, mohon maaf ini kegedeannya. Oke. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Nanti seruannya akan sama seperti ini para nabi dan rasul, bahwa sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Ya, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ya pun demikian Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Ya bisa dilihat, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Allah. Ya Nabi Saleh kepada kaum Samud. Ya sama seruannya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada ilah bagimu selain daripada Allah. Ya. Kemudian Nabi Syuaib sama. Anda melihat di sini, ya. Seruannya sama. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh sebagian orang dari manusia, ya agama lain gitu ya, pun mengatakan ini dari ayat ini ya. Dari apa? Redaksi ini, waqala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Waqala al-masih dan berkata al-masih yaitu Isa alaihissalam, ya. Ya bani Israil, ini perkataannya, sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Ya, jelas ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Jadi ini adalah tauhid dan menjauhkan dari syirik adalah inti daripada diutusnya para nabi dan rasul. Untuk itu perlu kita kaji terus berulang-ulang, ya. Sebab pengulangan itu perlu, terkadang kita lupa. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan kemudian kita lupa. Ya, jangankan ilmu agama yang jarang kita praktekkan atau jarang kita dengar. Yang ilmu dunia pun sama. Jadi semua yang sudah kita dapatkan terkadang lupa. Untuk itu perlu kita murojaah. Ya, saking pentingnya murojaah sampai-sampai para ulama pun memerintahkan ataupun memberikan motivasi untuk murojaah. Ya, saya lupa ada seorang ulama mengatakan bahwa setiap kali saya membaca kitab yang sudah beliau baca berkali-kali, tapi setiap kali membaca itu ada faedah baru yang didapatkan. Pun demikian kita, mungkin baca sekali makalah gitu ya. Kita
ngangguknya sedikit. Oh iya. Baca 2 kali kita, oh iya. Ya, 3 kali, 4 kali sampai hafal, kemudian kita banyak sekali mendapatkan faidah daripada pengulangan membaca makalah itu atau materi yang kita dapatkan. Pun tauhid dan syirik. Ya, ini penting sekali, dan apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik ya, apalagi yang sudah sepuh, yang sudah berkeluarga, ya, ataupun yang masih muda sebagai calon daripada pemimpin-pemimpin keluarga, harus paham sekali tentang tauhid dan syirik supaya bisa menjadi nahkoda bagi keluarganya, biar dalam kehidupannya itu lurus gitu ya. Ini yang inti. Baik, mengenal hakikat tauhid. Tauhid itu ya, secara bahasa di sini katakan ja'lus syai' wahidan awil ifrad, yaitu menjadikan sesuatu satu atau tunggal. Ini tauhid secara bahasa gitu ya. Makanya ada istilah guyonan dari ikhwah itu, kalau bapak-bapak istrinya satu berarti muwahid. Ya, satu doang, dia muwahid, artinya ya istrinya satu gitu ya. Baik, itu candaan. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yahtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun dalam asma wa sifatnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat yang di garis kuning. Ini mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Yang khusus bagi Allah, contoh misalkan, maka di sini disebutkan ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gitu ya. Jadi rububiyah itu ini dalam perbuatan Allah. Misalkan mengesahkan Allah dalam bahwa kita meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menjaga alam semesta adalah Allah, ya. Kemudian yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan mematikan adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah. Itu tercakup dalam kandungan tauhid ini, yaitu dalam hal rububiyah Allah. Ya, kemudian dalam uluhiyahnya, uluhiyah itu dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Contoh, kita sujud, kita ruku, ya, atau kita sholat secara umum, itu hanya untuk Allah. Itu tauhid. Ya. Kemudian kita menyembelih, kita bernazar, ya, kita berpuasa untuk Allah. Hanya ditujukan kepada Allah, atau hanya Allah yang berhak untuk diibadahi saja. Itu tauhid. Ya, termasuk dalam nama-nama sifat-sifatnya, kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak mempunyai kekurangan. Ya, ini mudahnya seperti itu. Baik, kita lihat di sini ada paragraf-paragraf yang bisa kita simak, ya, untuk menguatkan pemahaman kita tentang definisi tauhid. Saya bacakan. Kita diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang keras beribadah kepada selain Allah dengan bentuk apapun juga, sekecil apapun juga. Ya, karena hanya Allah lah sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benar ilah, ya, sebenar-benar sesembahan yang harus diibadahi atau disembah. Sedangkan sesembahan selain Allah itu mereka adalah tuhan-tuhan palsu. Ya, walaupun sebagian orang menuhankan mereka, tapi itu Tuhan palsu. Sebab tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah tauhid di antaranya surat An-Nisa ayat 36, dan banyak mayoritas Al-Qur'an memang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan
suatu pun. Ya, surat An-Nisa 36. Qul innama umirtu an a'budallah wala usyrika bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah. Jadi ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, sesungguhnya aku diperintah untuk hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepada Allah aku kembali. Ini dalil yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 36. Ya. Dalam surat Jin juga bisa dilihat, Bapak dan Ibu, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ya. Baik. Nah, ini paragraf-paragraf kita simak bersama Bapak dan Ibu, ya, supaya lebih jelas tentang hakikat daripada tauhid, gitu ya. Termasuk dalam kandungan tauhid, yakni rububiyah. Ya, tadi sudah saya singgung sebagian, bahwa hanya Allah lah pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ini tauhid, kita meyakini Allah lah pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian pengatur dan penentu segala-galanya, pemberi dan pencegah, yang memberikan dan yang mencegah atau tidak memberikan, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengadakan dan yang meniadakan. Allah adalah penguasa tertinggi, raja dan pemilik semuanya. Kekuasaannya tidak ada batasannya dan tidak ada kekuasaan yang menandingi Allah. Semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaannya. Semua yang dikehendakinya pasti terjadi dan semua yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Tidak ada keinginan lain yang bisa terlaksana bila bertentangan dengan keinginan Allah. Tidak ada yang bisa mencegahnya berbuat dari apapun juga. Ini tauhid, ya, terkait rububiyah. Ya, pandangannya seperti itu. Kemudian tidak ada satu zat pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, menandinginya ataupun mendekati derajatnya. Barang siapa yang beranggapan atau percaya bahwa ada zat lain yang mempunyai hak seperti Allah, baik seluruhnya ataupun sebagiannya, maka orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang berkeyakinan ada zat lain selain Allah yang kemampuannya mendekati Allah, ya, atau bahkan menyaingi Allah, melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah tadi, maka ini orang itu telah berbuat syirik kepada Allah. Dan termasuk dalam kandungan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung serta sempurna, yang tidak diiringi oleh suatu kekurangan, ya, tidak diiringi oleh kekurangan, kelemahan ataupun keburukan, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam kitabnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maksudnya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna itu telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Dan Allah mempunyai nama-nama yang sempurna, yang jauh dari kekurangan, kelemahan ataupun keburukan. Dan ini harus kita yakini, ya, sebab ini bagian daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kandungan tauhid uluhiyah adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan seperti, ya, kita perhatikan, salat, puasa, doa, kurban, haji, nazar dan sebagainya, ya, semua bentuk ibadah harus sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak membuat berbagai hukum, baik hukum-hukum peribadatan maupun hukum-hukum keduniawian. Ini semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
Hanya hukum Allah lah yang harus diterapkan dan ditegakkan di seluruh dunia. Barang siapa menolak hukum Allah atau menggantikan hukum-hukumnya dengan undang-undang buatan makhluk, menerapkan hukum-hukum buatan makhluk dan meninggalkan hukum-hukumnya, maka orang tersebut telah terjatuh pada kesyirikan yang besar. Siapapun itu, tidak menuduh atau tidak tunjuk hidung, tapi globalnya seperti itu. Sebab Islam itu atau Allah itu dalam Al-Quran, dalam ajarannya itu memang mengharuskan kita berhukum dengan hukum Allah. Walaupun berhukum dengan hukum Allah itu tidak harus kemudian menunggu suatu negara Islam berdiri. Ya, sebab banyak ada hukum-hukum pribadi, gitu kan, yang mengatur kehidupan personal yang tidak harus menunggu berdirinya suatu negara. Kan begitu ya? Contoh misalkan ada perintah sholat, ada perintah ini dan itu tentang pribadi. Kemudian ada keluarga, hukum-hukum berkaitan dengan keluarga. Yang ini pun tidak harus menunggu berdirinya negara Islam misalkan. Kemudian ada hukum kemasyarakatan, yang itu bisa diterapkan di masing-masing levelnya. Dan kita berusaha untuk menerapkan itu, karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak dan Ibu, itu gambaran globalnya. Ya, ini tidak apa-apa, sebagai tahapan kita simak. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada yang terserap, gitu kan. Barangkali ya mungkin di antara hadirin ada yang belum paham bahwa tauhid kok seperti itu ternyata. Ya. Nanti yang nggak sempat nyatet, nanti kalau mau minta filenya ke panitia boleh. Ya, atau nanti japri di WA atau di Telegram atau di Telegram chatnya bisa, nanti insya Allah dikirimkan oleh Ustadz Ilyas. Ya, jadi nggak harus mencatat sebenarnya, tapi mau catat boleh gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Baik, yang selanjutnya mengenal hakikat syirik. Bapak dan Ibu sekalian, masih semangat? Iya, soalnya memang kalau mendengarkan biasanya ngantuk. Kalau yang ngomong mah ya nggak ngantuk ya. Ya, nanti insya Allah sebentar lagi ada coffee break ya. Tapi sebelum ini, mengenal hakikat syirik. Sebaliknya, kebalikan daripada tauhid adalah syirik. Definisinya apa? Syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa khasaisulillah. Syirik adalah menyekutukan, mensejajarkan, menyamakan ya selain Allah dengan Allah, atau menyamakan Allah SWT dengan selainnya, ya, lagi-lagi dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh mudahnya kembali kepada tadi, ya, ibadah itu harusnya khusus diberikan kepada Allah. Kok kemudian ada orang beribadah kepada selain Allah? Dan ibadah itu banyak macamnya. Ya, termasuk sujud. Harusnya hanya untuk Allah. Ada orang yang sujud dengan merendahkan diri dengan penuh pengagungan kepada selain Allah. Ya, kepada patungkah? Ya, kepada pohon-pohon besarkah? Ya, kepada situs-situskah? Kepada kuburan-kuburan keramatkah? Atau bangunan-bangunan keramat dan selainnya? Ya, kok mereka sujud dengan penuh pengagungan kepadanya? Ya, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi yang khusus bagi Allah adalah doa. Ya, yang mengabulkan doa siapa Bapak Ibu? Allah. Nah, kemudian kok ada orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya, entah kepada malaikat, entah kepada para nabi, entah kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, atau kepada ya siapa aja, bahkan kepada pohon, kepada patung, kepada itu, dia berdoa kepada dia, kepada jin penunggu, kepada dewa. Maka ini adalah perbuatan syirik, gitu ya. Sebab itu harusnya khusus ditujukan kepada Allah. Ya, berarti ada orang menyamakan, meyakini, mensejajarkan sesuatu selain Allah dengan Allah, bahwa sesuatu itu bisa mengabulkan doa sebagaimana Allah. Kan begitu. Nah, kemudian diantaranya lagi adalah meyakini bahwa ada zat lain selain Allah, yang harusnya itu khusus perbuatan Allah, dia yakini ada zat lain. Seperti memberikan rezeki, hanya Allah yang memberi rezeki. Ya, kemudian dia meyakini bahwa misalkan entah melalui dukun atau melalui apa aja perantaranya, bahwa ada zat lain, ini penunggu ini yang memberikan rezeki.
Ini penunggu ini yang bisa mendatangkan rezeki, ya, yang bisa menjadikan usaha kita laris, yang bisa menjadikan begini dan begitu. Ya, dia berdoa di situ, Mbah, ya saya mau punya usaha, buka warung makan. Misalkan dia berdoa, Mbah lancarkan rezekinya dan sebagainya. Dia benar-benar menyebutkan itu. Ya, maka ini gambarannya ini adalah perbuatan syirik. Mensejajarkan Allah dengan selainnya atau selain Allah dengan Allah. Ya, apalagi menjadikan tandingan zat-zat lain itu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna syirik adalah mempersembahkan peribadatan sekecil apapun juga dalam bentuk apapun juga kepada selain Allah. Walaupun hanya seekor nyamuk, seekor lalat, kalau dipersembahkan untuk selain Allah, ya, untuk penunggu jembatan, untuk penunggu gunung, ya, atau untuk penjaga tempat angker ini, seekor nyamuk, seekor lalat dipersembahkan. Mbah, biar saya selamat, saya korbankan ini untuk Mbah. Lewat dia selamat, misalkan di puncak gunung apa, misalkan gitu ya. Maka itu syirik, walaupun seekor nyamuk. Sebab bukan seberapa besarnya yang dia korbankan, tapi keyakinan dia terhadap si penunggu itu. Dia berbuat syirik, ya, kepada Allah. Maka ini hati-hati, ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah mempercayai adanya pencipta, penguasa mutlak, pemberi rizki, memberi kehidupan, mematikan, pengatur alam semesta, menurunkan hujan dan lain sebagainya, ya, yang harusnya khusus bagi Allah, dan kemudian ini diyakini ada selain Allah yang bisa semua itu. Ada di antara hal-hal yang disebutkan tadi, ya. Nah, ini berbahaya, ya. Termasuk kesyirikan adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya ataupun nama-namanya yang khusus bagi Allah. Ya, tidak boleh menyamakan Allah, misalkan meskipun dikatakan dalam Al-Qur'an yadullah mabsutotani, tangan Allah, kedua tangan Allah terbentang. Tapi tidak boleh kita kemudian menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia ataupun dengan tangan makhluk lainnya. Ya, maka yakini Allah punya tangan, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menyamakan dengan makhluknya, dengan manusia, dengan malaikat yang katanya punya sayap dan sebagainya, tidak boleh, ya. Kemudian termasuk kesyirikan adalah memberikan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala hak-hak untuk menentukan hukum. Ya, ini pun termasuk kesyirikan, sebab hak memberikan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Juga menyingkirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan umat dan menggantinya dengan hukum-hukum makhluknya. Makanya setiap dai, setiap pendakwah pasti, ya, menyampaikan di antara tujuannya karena memang ini adalah perintah dari Allah, ya, mudah-mudahan bisa terlaksana, ya, hukum-hukum Allah bisa diterapkan, gitu kan, supaya kehidupan lebih makmur. Betul nggak, Pak? Karena Allah yang mengetahui, yang menggenggam kehidupan manusia, maka ketika hukum Allah diterapkan, dan hukum Allah adalah hukum yang paling adil, hukum yang terbaik karena turun dari zat yang paling baik, ya, maka pasti akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan sebagainya. Ya, sedangkan selain itu kita lihat, ya, realitanya sangat sulit, kan begitu, ya. Menganggap hukum-hukum Allah sudah tidak cocok lagi pada zaman tertentu, atau hukum selain Allah adalah lebih baik ataupun sama, ini pun bagian daripada keyakinan kesyirikan. Maka ini hati-hati. Tetap anggapan kita, keyakinan kita, hukum Allah pasti the best, walaupun kita tidak bisa mungkin 100% menerapkannya, kan begitu, ya. Jadi hukum Allah memang pasti yang terbaik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Memberikan al-wala, kecintaan kepada kaum kafirin dan kekufuran, menolong kaum kafirin dalam memerangi kaum muslimin, ya, atau membalikan al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian, yaitu memberikan wala kepada setan dan pengikutnya, ya, kemudian memberikan bara kepada Allah Subhanahu wa taala,
kepada agamanya dan kepada kaum muslimin, ini pun bagian daripada kesyirikan. Contoh yang nyata realitas sekarang, ya kita lihat bagaimana kaum muslimin di Palestina sampai sekarang pun masih ya sedang benar-benar terdolimi oleh penjajah Israel gitu kan, yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin di sana. Kok kemudian ada orang yang justru, misalkan ada sebagian kaum muslimin orang ya, oknum nih, kaum dia muslim kok mendukung daripada gerakan-gerakan Israel ini ya, bahkan membenci orang-orang yang ada di Palestina yang sedang berjuang. Maka ini jelas, ini dalam masalah wala wal bara dia telah keliru, bahkan dikatakan termasuk kesyirikan dalam wala wal bara ya, kan begitu. Nah, ini gambarannya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti secara mendetail bisa dikaji lagi atau bisa dibaca di kitab-kitab tentang tauhid ya, banyak sekali sudah dicetak buku-bukunya gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi frame kita ya, gambarannya. Baik, sekilas bentuk-bentuk perbuatan syirik ini yang ada di realita tengah-tengah kehidupan kita. Sihir dengan segala bentuknya, realita Pak ya, banyak Pak. Sihir, baik pelet, ya, pengasihan, santet, tenung, mahabbah, dan lain sebagainya. Ini ada. Ini kesyirikan jelas. Sebab sihir itu tidak bisa didapat ya, melainkan dia pelakunya ataupun perantara yang melakukan itu pasti bersekutu dengan setan. Pasti itu. Ya. Kemudian memohon kekayaan jodoh atau yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik langsung ataupun melalui dukun. Dukunnya yang memohon kepada jinnya, jin setan, gitu kan? Atau langsung orang itu memohon kepada jin. Ya. Mempercayai ramalan, ini juga kesyirikan. Ramalan, ya, ada joyoboyo, ada zodiak, garis tangan, ya. Kemudian ada primbon dan lain sebagainya. Ramalan-ramalan apapun bentuknya, baik di kitab-kitab ramalan ataupun di media-media ataupun langsung di hadapan kita. Ada tukang ramal misalkan duduk di depan gitu ya. Ya ditulis ramalan keliling misalkan. Ramalan keliling dari film di TV tertentu ya. Jasa ramalan keliling. Coba lihat tangannya. Garis tangan. Datang dia ke situ ya. Datang, dilihat garis tangannya. Oh, ini bentar lagi dapat duit misalkan. Bentar lagi, oh ini jodohnya mah orang Tangerang nih kayaknya. Tangerang mana gitu misalkan. Kemudian percaya, nggak boleh itu, ya. Sebab masalah yang gaib ini hanya Allah yang tahu. Ya, kalau kemudian kita mempercayai ada orang yang tahu, berarti ini syirik kepada Allah. Termasuk ini ibu-ibu barangkali yang masih muda-muda nih, masalah zodiak. Ini jangan sampai kemudian kita mempercayainya, mendatanginya pun sebenarnya nggak boleh. Kecuali para dai yang memang ya membacanya untuk menyampaikan bahwa ini ada kebatilan sebagai bahan dakwah misalkan kepada orang lain untuk menyampaikan tentang bahayanya zodiak. Ya, tapi kalau sekedar baca, apalagi mempercayainya, itu nggak boleh. Sama sekali itu bohong. Dan uniknya, lucunya, sering disampaikan ya sama anak termasuk, karena waktu itu juga pernah masalah zodiak. Ya. Lucunya itu Bapak dan Ibu, zodiak itu pernah ada orang yang bercerita, dia alumni atau mantan redaksi daripada penulis zodiak. Ya, jadi misalkan zodiaknya spesiesnya misalkan gampangnya Scorpio misalkan atau Gemini atau apalah. Itu ditulis sama pegawainya itu, ya ditulis aja begitu. Jadi dia ngarang, dibagus-bagusin. Ya, maka lucu kalau kita percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, Pak Ustadz, tapi beneran ini terjadi? Iya, itu setan yang menghias-hiasi yang kebetulan benar. Ya, tapi mayoritasnya adalah kebohongan. Gak ada yang tahu masa depan kita, jodoh kita, ekonomi kita, segala macam kita. Ya, kalau ditulis di situ, kalau misalkan Anda berhemat, kemudian bekerja keras, bekerja yang ini, ya pastilah ekonominya bagus. Itu sih nggak diramal juga, memang begitu gitu kan.
Tapi kalau kemudian hal-hal yang lain, kemudian masalah masa depan dan lain sebagainya, kemudian kita lihat zodiak dan kita percaya, maka tidak boleh. Bahkan melihatnya pun dilarang, tidak boleh, gitu ya. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan kalau mendatangi tukang ramal dan tidak percaya itu, salatnya 40 hari atau 40 malam ya, atau itu tidak diterima. Pahalanya tidak ada pahalanya. Salatnya tetap dianggap sudah gugur kewajiban, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Ini sebagai hukuman kalau dia hanya datang saja, hanya membaca saja. Lain lagi kalau mempercayainya, bahkan dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, maka penting Bapak dan Ibu, ya khususnya kaum muda, tentang zodiak ini janganlah baca-baca seperti itu, tidak perlu, apalagi mempercayainya. Baik, kemudian pengobatan alternatif dengan bantuan jin. Ini jelas kesyirikan dan biasanya ada nanti tanda-tandanya. Kalau apa namanya, aktivis pengobatan alternatif kemudian dia kok aneh-aneh gitu ya, kita baru datang, kemudian kita nanti diminta misalkan bahwa kaos dalam kita diserahkan, kemudian atau sisir kita, atau misalkan macam-macam gitu ya, bahwa ayam yang hitam semua, besok datang lagi hari Jumat bawa ayam hitam semua ya, walaupun atas nama pengobatan ahli hikmah atau apapun dan lain sebagainya, itu jelas itu sudah dipastikan atau bisa dideteksi bahwa itu adalah dukun, walaupun bajunya baju gamis ya, pakai sorban begitu, itu dukun gitu. Karena tidak ada pengobatan dalam Islam seperti itu. Jampi doa, bukan doa biasa tapi jampi gitu ya. Ini pun termasuk kesyirikan ya, jampi yang bukan jampi ruqyah dari Al-Quran ataupun dari hadis ya, kemudian bahasanya tidak jelas. Suka ada ya, kalau misalkan di perkampungan ada orang-orang yang disebut orang pinter atau mbah-mbah, kemudian baca-baca doa, kalau kita dengerin pun kita nggak ngerti itu baca apa gitu ya. Ada mungkin istilah simsalabim, abragadabra dan lain sebagainya gitu kan. Maka itu kalau jadi jampi seperti itu, dia berarti syirik ya. Karena dia berdoa pasti yang dituju bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ruqyah ataupun jampi yang syar'i, doanya tidak akan begitu ya. Menyembelih hewan persembahan sebagai tumbal untuk bangunan, rumah, ruko ataupun perumahan dan lain sebagainya, biasanya ada aja yang begitu. Maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk tadi bahkan sekecil apapun hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah, itu adalah kesyirikan. Walaupun hanya seekor ayam ya, bahkan seekor lalat, seekor nyamuk pun, semut pun, kalau dipersembahkan kepada Allah, kepada selain Allah, mohon maaf, maka itu adalah perbuatan syirik. Ruatan tadi, ruatan desa, ruatan anak satu laki-laki misalkan, anak satu saja itu harus diruat supaya apa? Supaya selamat, supaya panjang umur. Kemudian desa harus diruat, kalau nggak diruat terjadi bencana ya, ada aja begitu, dan sampai sekarang masih ada seperti itu ya. Kalau masalah anak, biasanya anak satu diruat, anak laki-laki diapit sama perempuan ya, misalnya perempuan laki-laki, perempuan lagi diruat juga ya. Jadi intinya semuanya harus diruat. Maka ini adalah perbuatan syirik. Memakai jimat, jelas. Mempersembahkan sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala pun begitu, sesajen, kembang, kopi ya, telur, ada beras sedikit, kemudian ada cabai ditancepin. Itu apa gitu ya. Dia bilang, Ustaz, tapi ini untuk Allah. Untuk Allah bukan begitu caranya. Ya. Beribadah kepada Allah ataupun memberikan bentuk peribadahan kepada Allah, bukan seperti itu caranya. Kemudian selamatan untuk Dewi Sri. Ada yang namanya Sri di sini. Ibu-ibu biasanya. Dewi Sri. Kalau mau panen, mau nanam, ini sebagian orang itu masih percaya seperti itu. Minimal sekali, kalau di sebagian orang mungkin sebelum panen, sebelum nanam, atau setelah panen itu biasanya arak-arakan. Kemudian patungnya itu diarak, ya dipanggul, diarak bareng-bareng rame-rame, penghormatan untuk Dewi Sri. Minimal sekali di sawah-sawahnya, ya. Orang di pedesaan sebelum tanam, sebelum panen atau pasca panen ditaruh sesajen. Untuk siapa itu? Untuk yaitu yang diyakini adalah Dewi Sri. Maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, saya kebut ternyata banyak ini. Sesajen membangun rumah, oke, sudah. Mengeramatkan kuburan, bagian daripada kesyirikan. Sebab orang yang mengeramatkan kuburan biasanya mempunyai keyakinan-keyakinan. Ya, tadi mengabulkan hajat, ya, menjadikan usahanya lancar, datanglah ke kuburan semacam itu. Berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang telah mati. Ya, ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Memohon atau berdoa kepada selain Allah SWT, baik yang dimohon itu malaikat, nabi ataupun wali, sudah. Mempercayai atau memohon pertolongan kepada khodam, ya, pelayan yang goib, cek khodam. Ya, ini ngeri sekali ya. Mungkin orang pada senang kayak gitu viral gitu ya, tapi ini ngeri. Kalau kita tahu ini ngeri. Ilmu kekebalan tubuh, ya, Rasulullah saja tidak kebal, betul Pak? Terluka nggak? Betul nggak? Iya. Ini ada orang yang kebal. Ini bahaya. Memang ini sudah dicurigai pasti ini ada apa-apanya ini. Iya, kekebalan tubuh. Nggak ada ilmu kekebalan tubuh dalam Islam. Para sahabat juga terluka. Kalau ada dalam Islam ilmu kekebalan tubuh, mungkin para sahabat semuanya kebal. Rasulullah kebal, gitu ya. Tidak mungkin terluka, dilempar batu nggak akan berdarah, ya, atau kena panah nggak akan tertusuk, kena pedang, ya, banyak para sahabat yang gugur dalam medan perang karena sabetan pedang, tusukan tombak, tebusan panah dan lain sebagainya. Memasang susuk, nah ini ibu-ibu nih hati-hati ya, pengen terlihat cantik, susuk, walaupun untuk suaminya tetap susuk adalah susuk, tidak boleh, ya, apalagi untuk orang lain, gitu, ya. Termasuk para atlet, ini bukan rahasia lagi. Para atlet, saya dulu tukang main bola, dulu pengalaman. Jadi kalau orang pengen jago main bola, itu di pahanya itu ada susuknya, di kakinya. Termasuk pemain bola voli, di tangannya ada susuknya. Iya, termasuk di kakinya ada susuknya supaya loncatannya tinggi. Ya, ini ada yang seperti itu banyak gitu. Ya, termasuk mungkin hampir semua olahraga yang lain ada aja orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau akidahnya nggak kuat, maka terjatuh di situ. Ya, hal-hal yang dalam tanda kutip ya tidak seberapa, tapi kemudian ancamannya nanti akan kita lihat bahayanya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sesi yang pertama Bapak dan Ibu, muqaddimah gitu ya. Nanti kita akan lihat lagi hal-hal yang penting dalam materi tentang tauhid dan syirik. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjut kembali materinya. Kita sampai di keutamaan tauhid dan bahaya syirik, atau kita lanjut di bab ini atau poin ini. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi tauhid itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Mungkin barangkali sebagian kita ya belum ngeh bahwa ternyata tauhid itu sehebat itu gitu ya, sedahsyat itu. Yang pertama di antara keutamaan tauhid adalah kita lihat at-tauhid a'dhamu arkanul Islam. Tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Ya. Rukun Islam yang pertama apa? Pak, Bu? Rukun Islam. Syahadat. Kalau itu rukun iman berarti ya. Ya, enggak salah Bu, enggak salah. Luar biasa. Rukun Islam itu syahadat yang pertama kan. Dan seperti dalam hadis dikatakan al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada salat, zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji jika mampu. Nah, kalau kita lihat maka syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid dan syahadat Muhammadur Rasulullah itu adalah rukun Islam yang paling a'dham. Ya, a'dhamu arkanul Islam. Bahkan orang non muslim tidak akan disebut sebagai muslim kalau dia normal lisannya gitu ya, sebelum dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus melalui gerbang yang paling utama ini, yaitu tauhid.
bersaksi akan ketauhidan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, hadis yang kedua ada hadis yang sedikit berbeda redaksi tapi intinya sama. Bunyal Islam ala khamsin. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Baik, yang kedua, tauhid adalah ahumul muhimmat wa awalil wajibat. Tauhid itu hal yang terpenting dan kewajiban yang paling utama. Tauhid. Ya, sebelum ada kewajiban-kewajiban yang lain atau hal-hal penting yang lainnya, maka tauhid adalah hal yang paling terpenting dan kewajiban yang paling utama. Maka Rasulullah SAW pun diutus, bahkan seluruh nabi dan rasul diutus itu adalah untuk tauhid. Ya, untuk menyebarkan tauhid di tengah-tengah manusia. Ya, beliau SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka atau sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Berarti supaya mereka bertauhid, gitu kan? Dan Muhammad utusan Allah SAW. Nah, ini diutusnya Rasulullah untuk itu. Gitu. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali menjadi tujuan diutusnya beliau adalah untuk masalah tauhid, untuk mentauhidkan manusia atau supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, yang beliau pesankan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, pertama kali yang didakwahkan kepada orang-orang di Yaman adalah tentang tauhid. Ya. Kita lihat hadis, ya, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, kata beliau, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beliau berpesan engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, mohon maaf, ya, Yahudi dan Nasrani di Yaman. Maka pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukan yang lainnya. Bukan datang ujuk-ujuk sampaikan tentang sholat, bukan. Ya, datang ujuk-ujuk apalagi sampaikan tentang jihad, enggak. Tapi tentang tauhid. Ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah hal yang paling utama, ahumul muhimmat wa awalil wajibat. Hal yang paling utama, yang terpenting, atau kewajiban yang paling terpenting. Baik, ini tauhid. Yang ketiga, at-tauhid sababul amni wal ihtida'u fid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah sebab keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini tauhid. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa inti daripada kehidupan kita, kalau kita bertauhid, maka ini kuncinya keselamatan dunia dan akhirat. Sebab keamanan dan petunjuk dunia dan akhirat. Surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan
Kedoliman. Maka yang dimaksud kedoliman di sini adalah kesyirikan. Ya. Pernah suatu riwayat bahwa para sahabat, aduh ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dolim? Kan begitu ya, semua orang mungkin pernah berbuat salah, berbuat dolim. Maka para sahabat kemudian, aduh berarti nggak dapat ini dong, karena kita semua pernah dolim. Ya, tapi yang dimaksud bidzulmin di ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman kayak kita, beriman kepada Allah, ya, kemudian tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan petunjuk, keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhiratnya. Ya, bidzulmin di sini adalah kesyirikan. Jadi tidak mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan. Seperti nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya, maka yang dimaksud bidzulmin di sini adalah mencampur adukan dengan kesyirikan. Maka orang yang murni keimanannya dan tidak berbuat syirik, dia mendapat petunjuk dan keamanan. Yang keempat, keutamaan tauhid adalah bahwa al-ibadah la tuqbalu illa bit tauhid. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah ya kecuali dengan tauhid. Ini serius Bapak dan Ibu sekalian. Sehebat apapun ibadah kita ya Bapak dan Ibu, kalau masih ada syirik di dalam kehidupan kita, maka ibadah kita sia-sia. Gitu ya. Atau misalkan ibadah tertentu kita, salat kita misalkan ya. Salat berjamaah kah, salat sunnah kah? Ya, termasuk ibadah yang lain, puasa. Kalau masih ada niatan-niatan yang lain ya selain untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sia-sia. Ya, sebab semua ibadah itu tergantung daripada niatnya. Maka dalam hadis yang masyhur ya dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis tentang hijrah, tapi ini juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan pahala hijrah itu. Sedangkan yang hijrah niat hijrahnya ya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sebatas yang dia niatkan. Dia tidak mendapat pahala dari Allah, tapi dia mungkin mendapatkan dunia yang dia kejar atau wanita yang akan dia nikahi. Ya, artinya ibadah itu, amal itu harus ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama. Ya, memang ada dua syarat ibadah diterima, minimal sekali dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua syarat ini harus ada dalam ibadah-ibadah kita semuanya. Ya. Semua ibadah kita, salat. Ya, Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, salat kita harus seperti salatnya Rasulullah. Ya, gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya semua harus merujuk kepada tuntunan Rasulullah. Ya, maka kalau ada salat yang tidak sama dengan salatnya Rasulullah, cara-caranya dan bacaannya, ya, walaupun dia ikhlas sekali kepada Allah, maka ini tertolak. Ya, contoh mudahnya misalkan kita salat, kewajiban salat kita berapa sehari? 5 kali. Ya, katakanlah kalau dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kok ada orang kemudian mewajibkan 6 kali? Ada salat apa namanya misalkan? Maka ini meskipun salatnya sama seperti apa yang
ajarkan oleh Rasulullah maaf. Salatnya ikhlas kepada Allah, kemudian kau tiba-tiba menambahkan ada kewajiban salat selain 5 waktu, maksudnya menambahkan kewajiban jadi 6 waktu, maka ini jelas tertolak salat itu. Bahkan dia berdosa besar karena telah menentukan suatu hukum wajib, padahal Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak pernah menjadikan itu sebagai perintah ataupun ajaran wajib. Kemudian ada orang misalkan salat subuh 2 rakaat, ya kan salat subuh 2 rakaat nih yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada orang yang menambahkan jadi 4 rakaat, contoh mudahnya, maka ini walaupun dia ikhlas karena Allah, maka dia tertolak karena dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk semua ibadah yang lainnya, puasa pun begitu. Puasa, Rasulullah contohkan puasa itu dimulai dari setelah terbit atau setelah masuk waktu subuh misalkan, sampai datang maghrib, gitu kan? Maghrib sudah boleh berbuka. Kemudian ada orang yang menetapkan bahwa puasa kita mulai jam 6 aja, jam 6 pagi, ya. Atau kalau nggak mundur misalkan maju jam 3 udah kita mulai puasa, nggak boleh makan lagi, sudah haram hukumnya makan setelah jam 3 misalkan. Padahal jam 3 di kita belum masuk waktu subuh. Maka ini pun tidak akan diterima puasa itu. Ya, kalau dia mewajibkan seperti itu. Nah ini, jadi 2 syarat untuk diterima ibadah kita adalah ikhlas karena Allah, ya, tauhid karena Allah. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, bagaimana tahunya ada ibadah-ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Ya kita harus belajar, gitu kan? Belajar, datang di majelis taklim, atau belajar bertanya kepada ustadz atau kepada teman kita yang lebih tahu, ya, atau bahkan bisa membaca cara-caranya biar tahu bahwa ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak ada tauhid, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak sejalan dengan ajaran kami, maka amalannya tertolak. Ya, sehebat apapun amalan itu, dia tertolak kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tauhid sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Tauhid itu sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari adab neraka. Ini tauhid, Bapak dan Ibu. Ya, maka sekali lagi saya ingatkan tadi bahwa inti daripada kehidupan kita kalau pengen selamat adalah kita bertauhid kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Ya. Seburuk apapun kehidupan kita, walaupun kita tetap harus berusaha menjadi orang baik. Ya, kalau ada orang misalkan sudah terlanjur buruk, maka jangan putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbaiki hidup, kemudian pegang tauhid kuat-kuat. Ya, jatuh lagi dosa, ya nggak apa-apa, yang penting tauhid kita kuat. Tapi berusaha untuk kembali lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Ya, man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang dia meninggal, kemudian dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, niscaya dia akan masuk jannah. Yang dimaksud mengetahui tentunya merealisasikan. Dia mengilmui dan juga merealisasikan dalam kehidupannya. Gitu kan? Dia masuk surga. Ya. Hadis yang kedua, man laqita min wara'i hadzal haid. Barang siapa yang berjumpa denganmu, Rasulullah, yang berjumpa denganmu dari balik dinding ini atau di belakang, di balik dinding ini, dan dia bersaksi, ya, yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Dan dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan dia meyakini dengan hatinya, maka berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ya, siapapun orangnya. Katakanlah kalau sekarang ada orang di belakang saya,
dan dia seorang muslim, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dia yakin di dalam hatinya, maka beri kabar gembira, insya Allah masuk surga. Ya, terlepas apapun nanti prosesnya, karena orang yang beriman kepada Allah, ya apalagi orang bertauhid, kalau orang yang berbuat syirik kekal di dalam neraka. Walaupun kecil imannya, dia akan mentas dari neraka dan masuk surga. Ya, ini modal kita alhamdulillah. Ya Allah karuniakan hidayah Islam kepada kita, suatu karunia yang sangat agung. Ya, saya pernah menyampaikan satu kajian tentang betapa besarnya nikmat hidayah. Sebab orang-orang kafir, Bapak dan Ibu, ya ketika masuk ke dalam kehidupan akhirat dan dia melihat adab atau diadab oleh Allah, maka seandainya dia bisa, ya, adab itu dia ganti, dia tebus dengan emas sepenuh bumi, sepenuh dunia, bahkan 2 kali lipat daripada itu dia akan tebus. Seandainya bisa, dia menebus dengan anak-anaknya, istrinya, keluarganya dan seluruh manusia, bahkan 2 kali lipat daripada itu dia akan tebus. Tapi ternyata nggak bisa. Penyesalan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita, ya, diberikan hidayah Islam, bahkan kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk terus mendalami tentang Islam. Hadir di stadium general, di kajian-kajian, di musala-musala, menyimak di radio, menyimak di media, di YouTube dan lain sebagainya. Itu karunia yang sangat besar, luar biasa. Ya, luar biasa. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu nggak bisa selfie sedang jalan-jalan misalkan, entah di mall, entah di tempat-tempat wisata yang hebat luar biasa. Itu tidak berarti apa-apa dibanding kita duduk di majelis ilmu. Rahmat Allah datang kepada kita, malaikat mengepakkan sayap di atas kita, hanya saja malaikat sesuatu yang gaib kita tidak tahu. Allah ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, ini luar biasa. Nah, ini tentang orang yang bertauhid, ya, sebab masuk surga, selamat dari neraka. Ada satu hadis. Inilah tadi kenapa saya selalu menyampaikan bahwa seburuk apapun, kalau sudah terlanjur buruk kehidupan kita, ya, durhaka dalam tanda kutip, banyak berbuat dosa, yang penting kita pegang tauhid kita, maka insya Allah selamat. Ya. Nah, kita lihat hadis ini tentang hadis bitokoh. Seorang laki-laki dari umat Rasulullah SAW dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti, ya, untuk diadili. Dipanggil dia, dihadapkan. Ya, kemudian ditampakkan kepada orang ini 99 lembar catatan. Yang ini adalah catatan keburukan dosa-dosa dia semuanya. Yang setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Kalau kita lihat di satu tempat yang luas, atau di padang pasir, atau di laut misalkan, sejauh pandangan kita, ini dosa-dosa ini setiap lembarnya. Dan ini ada 99 lembar catatan. Maka kemudian orang itu, ya, tidak mengingkari bahwa ini adalah memang perbuatan dia. Ya, lalu dikatakan, apakah engkau masih memiliki kebaikan? Orang itu geleng-geleng, ya Allah, enggak punya. Memang saya begitu. Ya, saya waktu di dunia hidupnya penuh dengan keburukan, penuh dengan perbuatan dosa. Ya, maka dikatakan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ini Allah memberikan harapan. Tidak demikian. Karena engkau masih memiliki kebaikan di sisi kami dan engkau tidak akan didolimi. Ya, maka kemudian dikeluarkan untuknya sebuah bitokoh, Bapak dan Ibu. Dikeluarkan untuk dia sebuah bitokoh kartu amal yang isinya apa? Isinya adalah persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian tauhid kepada Allah dan Muhammad utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Ya, ini dikeluarkan kartu itu. Maka orang itu berkata, wahai Rabbku, apakah arti bitokoh seperti ini? Ini maksudnya apa ya Rabb? Ya, maka dikatakan kepada orang ini, kamu tidak akan dizalimi. Sekali lagi, kamu tidak akan dizalimi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ditimbang. Ya, ingat di akhirat itu ada timbangan. Ya, ditimbang antara 99 lembar catatan dosa-dosa dia dengan satu bitokoh yang isinya adalah tauhid, persaksian, tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ditimbang, maka kemudian kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah ini lebih berat, maka dia selamat, ya, dia selamat dan masuk surga. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk itu kembali saya tekankan bahwa tidak ada kata terlanjur basah. Ya, walaupun seburuk apapun kehidupan kita, ya, maka kita harus optimis. Dengan tauhid, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Ya, terlebih lagi kalau kemudian kita perbaiki hidup kita. Ya, perbaiki hidup kita. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini untuk keutamaan tauhid kurang lebihnya ada 5 poin. Ya, dari poin 1 sampai poin 5, ya, yang intinya adalah ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke bahaya syirik. Nanti bisa direview kembali, dan nanti insya Allah kalau tidak ada kendala teknis, mungkin di YouTube-nya Hasmi atau di YouTube-nya Mendik Al-Huda itu kita akan tampilkan kembali, atau materinya bisa dilihat atau diminta dari panitia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini kebetulan panitia menyebarkan keropak infak, ya. Memang dari SG ke SG begitu. Jadi alhamdulillah untuk Hasmi dan LC, untuk Ahad ini selain di Tangerang ada di Cirebon, sedang juga menyampaikan dakwah melalui Stadium General seperti ini. Ya, dan ini tentunya adalah dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setiap infak yang diberikan Bapak dan Ibu, seberapapun itu berarti Bapak dan Ibu mendapatkan pahala dari kegiatan dakwah seperti ini. Ya, jadi setiap harta yang diberikan, mau kecil mau besar, itu semuanya ada pahalanya. Ya, sampai dalam Al-Quran dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan ditambahkan pahalanya. Nah, untuk mendukung kegiatan dakwah Hasmi, silakan Bapak dan Ibu, ya, barangkali masih ada rezeki, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya, yang terpenting untuk SG berikutnya bisa hadir kembali, dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak dan Ibu ini SG selanjutnya bisa terlaksana kembali. Ya, sebab dari kita panitia dari Bogor gitu ya, mungkin butuh transport gitu ya. Kalau ustadznya mah kagak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya. Sebab kita memang dari sana Pak, ya, dari dari lembaga di pusatnya di Bogor. Kalau saya di Al-Huda di bagian manajemen pendidikan, yang kebetulan Hasmi sama Al-Huda itu sama LC juga sama. Jadi LC itu juga di pusat di Bogor, Hasmi juga pusatnya di Bogor, termasuk Al-Huda. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di website pesantrenalhuda.com. Ya, kita punya banyak unit pesantren dan sekolah. Ya, jadi salah satu program dakwah daripada Hasmi Al-Huda di bidang pendidikan. Dan juga ada pembangunan masjid. Bapak dan Ibu kalau misalkan punya di kampungnya atau di kompleknya belum ada masjid dan ada lahan, itu bisa dibangun gratis dari Al-Huda Bapak dan Ibu. Yang penting syarat-syarat ketentuan berlaku. Dan ini sudah mungkin seribuan, ya, kurang lebih 1000 masjid di seluruh Indonesia, kebanyakan masih di Pulau Jawa memang, itu sudah dibangun sama Al-Huda. Ya, nanti bisa lihat di website Al-Huda. Kalau nggak salah Wakaf Al-Huda gitu ya. Itu pun alhamdulillah kita program berjalan beriringan antara Hasmi program dakwahnya, ya, dan juga LC, kemudian ada Al-Huda, ada pendidikannya, ada dakwah sosial, bahkan ada pembagian beras untuk para duafa dan seterusnya. Ya, oke. Baik, kalau sudah diingatkan kita persingkat ya. Baik, dilanjutkan bahaya syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan ini memiliki bahaya yang harus diwaspadai oleh kita semuanya. Ya, di antaranya yang pertama adalah innallaha la yaghfiru idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Dosa syirik itu, atau sesungguhnya Allah tidak akan mengampuninya jika pelaku syirik itu dia meninggal sebelum dia bertaubat dari perbuatan syiriknya. Dia meninggal, ada orang meninggal kemudian masih membawa dosa syirik, keyakinan syirik, maka dia kalau meninggal dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan selain daripada dosa syirik itu diampuni. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah
faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Perhatikan Bapak dan Ibu, Allah tidak akan mengampuni, ya, dia mati dalam keadaan syirik, ini masih belum bertobat dari perbuatan syiriknya, walaupun pas matinya bukan sedang berbuat syirik, tapi dia masih membawa dosa syirik, belum bertobat, ya, maka Allah tidak akan ampuni dosa itu, ya. Nah, ini dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Di surat An-Nisa 116 pun sama, dikatakan demikian, ya. Nah, ini ancamannya sangat luar biasa. Yang kedua, sahibuhu kharijum minal Islam. Pelaku syirik itu keluar dari Islam. Ngeri nggak Pak? Walaupun orang itu laki-laki misalkan, dia tiap hari sholat berjamaah di masjid, ya, tiap hari melakukan peribadatan yang diperintahkan di dalam Islam, ya. Ibu-ibu mungkin ada orang misalkan pakai kerudung, bahkan Bu Haji misalkan. Tapi kalau dia berbuat syirik, maka dia telah keluar dari Islam. Ini hati-hati. Maka tadi saya sampaikan bahwa ini penting sekali. Jangan sampai kita, keluarga kita, teman-teman kita terjatuh dalam perbuatan syirik karena nggak tahu, ya. Apalagi kalau tahu kemudian terjatuh juga. Ini ngeri sekali, ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Surat Al-Bayyinah sangat jelas mengatakan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Mohon maaf ini ya. Maksudnya kafir itu memang ini istilah dari Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin. Siapa ini? Wal musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik. Kan begitu ya, orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dikatakan oleh Allah bahwa ini adalah orang-orang kafir, ahlul kitab dan musyrikin. Gitu. Ya, maka orang yang berbuat syirik itu dia keluar dari Islam. Ya, dalam hadis dikatakan barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian dia membenarkan dukun itu, ramalan itu, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad. Kalau kufur kepada Al-Qur'an berarti dia kafir, berbuat kufur. Ya, kenapa mendatangi dukun, tukang ramal disebut kufur kepada Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Ya, semua hal gaib itu ada di sisi Allah, pengetahuannya hanya Allah yang tahu. Tuh, kok kemudian kita percaya ada orang yang tahu tentang yang gaib, masa depan, ya, hari esok, lusa dan seterusnya, itu kan gaib. Kemudian kita percaya kepada orang itu, berarti dia kufur kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Itu masa depan itu kan gaib, betul nggak Bu? Bahkan setelah ini kita pun nggak tahu, ya, nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Ya, besok lusa nggak tahu kita akan yang akan datang. Ya, apalagi kalau ada orang kemudian bahwa meramal misalkan ya, tahun 2026 akan terjadi kiamat misalkan. Ini dusta besar dan nggak boleh dipercaya sama sekali. Ramalan apapun, akan terjadi apapun dan segala macam, karena yang akan terjadi di masa yang akan datang yang tahu hanya Allah. Ya, maka ini perbuatan kekufuran, keyakinan kekufuran. Yang ketiga, innallaha ta'ala la yaqbalu minal musyriki amalan wa ma amilahu min a'malin sabiqatin takunu haba'an mansura. Ya, Allah itu tidak akan menerima dari orang-orang musyrik amal-amalnya, ya. Dan amal-amal yang dia telah kerjakan yang lalu itu hancur, terhapus, terputus, haba'an mansura, seperti debu berterbangan. Kalau ada debu tertiup angin, bus, hilang, nggak ada bekas. Begitu ya. Kita lihat dalam surat Al-Furqan 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan,
lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, sehebat apapun orang membangun masjid, semoga masjid ini kalau dia berbuat syirik, amalnya nggak ada bekasnya. Untuk itu penting tauhid Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jangan sampai amal-amal besar Bapak dan Ibu kemudian hancur gara-gara perbuatan syirik atau tidak ada tauhid, atau tauhidnya tidak murni. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sampai-sampai Rasulullah pun diingatkan oleh Allah Bapak dan Ibu. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu, siapa yang diajak bicara? Rasulullah. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Pun demikian, tapi kan nggak mungkin Rasulullah mempersekutukan Allah. Ya, tapi orang-orang selain beliau ini berpotensi. Maka kuatkan, sebesar apapun ujian yang datang kepada kita, kuatkan, jangan sampai jatuh pada perbuatan syirik. Sedahsyat apapun musibah, kemiskinan datang kepada kita, kuatkan, jangan sampai terjatuh pada syirik, dan jangan sampai kita jual akidah kita, keimanan kita hanya untuk sedikit dunia, berpindah agama, ya, atau jatuh pada perbuatan syirik demi untuk mengangkat derajat sosial, ekonomi, keuangan keluarga, kemudian datang kepada dukun supaya dilancarkan proyeknya, dilancarkan usahanya, dilancarkan dagangnya. Ya, ini jangan sampai demikian, sebab ancamannya ngeri sekali. Yang keempat, dukhulul jannah alaihi haramun wa huwa mukhaladun finnaril jahim. Masuk surga untuk siapa? Untuk orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik, itu haram hukumnya. Allah haramkan orang-orang yang berbuat syirik untuk masuk surga, dan dia kekal di dalam neraka jahanam. Ya, berbeda dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa tetapi tidak berbuat dosa syirik. Ya, berbuat dosa apapun itu selain syirik, mungkin dia akan masuk neraka terlebih dahulu, tapi dia nggak akan kekal. Ya, sebaliknya, adapun orang yang berbuat syirik, walaupun dosanya satu-satunya syirik itu, dia nggak pernah berbuat zina, nggak pernah mencuri, nggak pernah mendolimi orang, bahkan sebaliknya sedekahnya banyak, tapi dia berbuat syirik, satu-satunya dosa itu, dia tetap, ya, statusnya sebagai orang musyrik, maka dia kekal di dalam neraka, haram masuk surga. Ya, sebab hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Ya, kemudian pelanggaran yang terbesar kepada Allah adalah berbuat syirik. Dan ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sudah dijelaskan. Kenapa kamu masih saja melanggarnya? Jangan salahkan Allah menghukum Anda. Ya. Kenapa? Ada satu pertanyaan. Ini Allah nggak adil banget. Kenapa orang-orang musyrik itu yang hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, mungkin paling lama 100 tahun, dia berbuat musyrik, ya, di dunia. Begitu meninggal, kenapa disiksa selamanya? Selamanya, terus, nggak pernah berhenti. Selama-lamanya kehidupan abadi. Abadi dalam siksaan. Khalidina fiha, dalam jahanam. Kenapa begitu? Seolah nggak adil. Bapak dan Ibu, kemudian dijawab, ya. Ada seorang ulama yang memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Orang itu, orang yang musyrik itu atau orang kafir itu, ya, kalau dia diberikan kesempatan hidup selama-lamanya di dunia, maka dia selama-lamanya itu pun dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir kepada Allah. Maka dia layak selama-lamanya untuk diadab dalam jahanam. Jadi Allah Maha Adil, ya, adil dalam memberikan balasan. Baik, mohon maaf ini mampet dari tadi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini ya diantara
keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Insya Allah sedikit banyak, walaupun mungkin nggak bisa semuanya diingat, ya, tapi minimal bisa diserap. Minimal intinya kita berpegang pada tauhid dan sejauh-jauhnya jauhkan syirik. Walaupun ikut-ikutan jangan. Lebih baik kita dikucilkan sama misalkan masyarakat kita daripada kita terjerumus pada perbuatan syirik demi memegang akidah kita, ya. Dan kita muslim, kita muslimah, kita punya izzah, kita punya wibawa, gitu kan, bahwa itu bukan ajaran kita. Tidak bisa, Allah melarang itu, kita nggak ikut, ya, kita nggak mau. Apalagi jangan sampai kemudian sukarela. Nah, ini jangan demikian, ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau nama-nama dukun dan lain sebagainya yang biasanya menjerumuskan seorang kepada kesyirikan itu banyak sekali. Nanti bisa dilihat, kalau nama-nama samaran biasanya walaupun dia wujudnya zahirnya kiai, kadang aslinya dukun. Nah, untuk itu ada beberapa ciri, ya, yang bisa kita jadi pegangan untuk mendeteksi apakah dia benar kiai yang lurus, gitu ya, atau ternyata dukun misalkan. Maka ini ada tadi seperti saya sampaikan, kalau kita berobat kepada ahli pengobatan alternatif kemudian ternyata kita diminta ini dan itu, ya, kita diminta ini dan itu, kayak misalkan nanti hari Jumat atau hari ini atau 2 hari lagi datang kembali membawa tadi ayam hitam, misalkan, atau membawa telur, atau membawa apa, ya, membawa tadi pakaian dalam, kaos dalam, membawa sisir dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian daripada ciri-ciri dukun. Kemudian menulis-nulis, membacakan mantra-mantra yang nggak jelas, ya, dan lain sebagainya, ya. Intinya ini tidak bisa disampaikan secara detail. Nanti filenya bisa diminta karena sudah diingatkan dari tadi, sebenarnya waktunya sudah habis karena ada sesi-sesi berikutnya. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga semangat kita terus membara, ya, menyala, ya, dalam hal kebaikan, khususnya dalam menuntut ilmu ini. Wallahu alam. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.